Sebanyak 25 bungkus ivermectin dan sejumlah kwitansi disita polisi sebagai barang bukti. Polda Metro Jaya menyatakan obat ivermectin adalah obat keras yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter, sehingga seharusnya penjualan pun hanya dapat dilakukan oleh apotek dengan surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Pemilik toko diduga melanggar Undang-Undang Kesehatan, Kekarantinaan Kesehatan, dan KUHP. Karena kelangkaan obat ini disebabkan juga oleh panic buying yang dilakukan oleh masyarakat sendiri, ya, banyak yang langsung memesan, kemudian ada coba bermain nakal. Harga ini ditemukan sekitar 475.000 per satu kotak. Jadi kenaikannya dari 75.000 naik sampai 475.000. Bahkan ada di media-media online juga beredar sampai melebihi dari harga itu. Sekitar 700 pun ada. Ini masih kita lakukan penyidikan terus. Termasuk penjualan di media online. Juga edukasi buat para pelaku-pelaku penjual-penjual bermain di media online. Kami akan melakukan penindakan yang tegas untuk semuanya ini. Bagaimana upaya polisi menindak pelaku yang menimbun dan menaikkan harga obat? Dari Polda Metro Jaya, kita sapa jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan. Selamat petang, Jona. Ini naiknya ivermectin bisa dibilang 6 kali lipat dari harga normal, Jona. Lalu ke depan bagaimana penindakannya? Ya, selamat petang, Bayu dan Saudara. Memang dari pihak Polda Metro Jaya, dari Direktur Reserse Kriminal Khusus langsung membentuk tim, di mana tim sendiri langsung bergerak turun ke lapangan untuk melakukan investigasi dan melakukan penyelidikan terkait dengan adanya fenomena kenaikan obat. Jadi untuk obat sendiri tidak hanya ivermectin, tapi juga untuk obat-obat lain, termasuk juga adalah pembelian oksigen dan tabungnya, di mana saat ini memang harganya sudah relatif sangat tinggi, baik mungkin pembelian langsung dan juga pembelian online. Jadi dari pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus, mereka langsung menggelar tim, tidak hanya tim yang di lapangan seperti dilakukan di Pasar Pramuka dan juga di tempat lain, tapi juga di beberapa e-commerce atau seperti mungkin online shop. Jadi memang pencarian dilakukan secara masif, mengingat kalau kita lihat selama mungkin hampir sebulan ini banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan mungkin mencari obat seperti ivermectin ataupun mencari seperti tabung oksigen. Namun perlu diperjelas dan dipertegas bahwa ivermectin merupakan obat keras dan harus memiliki resep dokter. Bahkan penjualnya pun itu tadi juga dipertegas oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusrinus bahwa setiap penjual toko obat itu harus memiliki dinamakan surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Jadi memang tidak boleh asal penjual, dan jadi ini membuktikan bagaimana obat itu asli dan obat ini memang sudah sesuai kegunaannya terhadap para pengguna. Jadi memang terkait dengan adanya tindak lanjut yang dilakukan Polda Metro Jaya ini sebagai satu langkah agar jangan sampai di masa pandemi seperti ini masyarakat kesulitan mencari obat. Terkait dengan ivermectin yang ditemukan, jadi harganya itu sebenarnya untuk HET atau harga eceran tertinggi satu vial atau satu tablet itu 7.500. Jadi kalau kita beli 10 itu harga 75.000. Namun di pasaran harganya melambung sangat tinggi, bahkan sebenarnya tidak hanya 475, bahkan ada yang sampai harga 500.000, 600.000. Jadi harganya memang sudah tidak masuk akal, bahkan lebih dari 5 kali, bahkan 6 kali. Namun mengapa tetap laku? Dikarenakan memang banyak sekali masyarakat yang panic buying dan banyak masyarakat yang mungkin memiliki dana lebih, mereka membeli mungkin dalam rangka untuk antisipasi. Tapi tetap hal ini tidak diperkenankan dan sangat rawan adanya penyalahgunaannya. Pasti Polda Metro Jaya meyakinkan bahwa masyarakat tidak perlu panik dan mereka terus menggelar operasi agar jangan sampai harga lebih tinggi dari harga pasaran. Berikut adalah pernyataan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan harga eceran tertinggi, itu ada 11 jenis obat. Nah, jadi dari 11 jenis obat ini akan kita lakukan pemantauan di lapangan. Apabila di antara 11 jenis obat ini tidak sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetap akan kami tindakan. Jadi bukan hanya ivermectin saja. Selain itu juga terkait dengan penjualan oksigen. Itu kami juga memantau di lapangan. Apabila terjadi kenaikan harga yang tidak seharusnya yang dilakukan oleh pasar, kami akan melakukan penindakan termasuk yang ada menimbun.
Sebenarnya untuk penyelidikan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yaitu dari Direktur Reserse Kriminal Khusus, mereka tidak hanya fokus pada obat-obat seperti ivermectin, tapi juga seperti ketersediaan tabung oksigen dan isi oksigen. Jadi dari tim nanti akan melakukan penyelidikan ke lapangan, jadi jangan sampai ada mungkin dari pihak-pihak yang ingin menimbun, di mana saat ini memang harga oksigen lebih tinggi dari harga pasar, dan Polda Metro Jaya juga meyakinkan akan bekerja sama dengan para produsen untuk melihat berapa sebenarnya harganya. Jadi jangan sampai di masa sulit seperti ini masyarakat harus membayar lebih tinggi sedangkan kebutuhan ekonomi cukup sulit. Jadi Polda Metro Jaya menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik terhadap obat-obat dan oksigen yang saat ini dijual di pasaran khususnya di masa pandemi COVID-19. Baik. Terima kasih Jona Hamonangan untuk laporannya langsung dari Polda Metro Jaya.